Selamat pagi teman-teman. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai web server dinamis. Yaitu situs web itu ada dua. Yang pertama itu ada statis dan dinamis. Nah, statis itu biasanya dibangun menggunakan HTML dan CSS, sedangkan untuk dinamis itu digunakan Python, JS, PHP atau ASP dengan HTML. Yaitu untuk web statis itu tidak berubah berdasarkan interaksi penggunanya, sedangkan kalau dinamis itu bakal berubah berdasarkan interaksi penggunanya. Nah, itu situs web statis ini bakal ngirimin ke penggunanya itu sama persis dengan yang disimpan di servernya. Nah, biasanya tuh situs statis ini tuh biasanya digunakan untuk sesuatu yang kontennya tuh jarang berubah dan biasanya digunakan untuk pemasaran pribadi dan juga secara sederhana, jadi jarang diubah-ubah. Nah, untuk kalau yang situs web dinamis ini ada dua jenisnya. Yang pertama tuh dibangun mengenai content management software, dan yang satu lagi dibangun di Sprites. Nah, sistem CMS ini biasanya berisi file, gambar, video yang digunakan untuk membuat layar tampilan oleh browsernya di mesin client. Jadi kalau sebenarnya secara sederhana tuh dinamis tuh seperti kita tuh ada fitur loginnya. Nah, disitu kan bakal berubah sesuai dengan data yang kita punya nantinya kan. Nah, semua ini dilakukan sebagai respon terhadap permintaan yang diminta oleh server dari mesin client. Nah, situs web berbasis CMS ini mengandalkan perangkat lunak seperti WordPress, Semina, dan Drupal untuk menyediakan fitur editor situs web guna memudahkan dan membangun dan memperbarui situs webnya. Situs web dinamis yang digunakan dari awal memberikan lebih banyak interaktif, misalnya itu seperti memesan penerbangan, aplikasi lainnya, seperti juga menonton streamingnya. Nah, situs web ini mengandalkan banyak logika, seperti ada di dalamnya itu ada logika Python, PHP, dan Ruby. Nah, ini tuh secara gambarannya tuh kalau statis tuh bakal ada orang yang ngebuka akses di internetnya, itu bakal nge-request ke servernya, terus nanti web servernya akan langsung mengembalikannya. Sedangkan untuk kalau dinamis, akan orang yang ngebuka servernya, terus nanti servernya itu bakal melihat ke database-nya. Setelah itu dari database akan membalikan outputnya, kemudian dari web server akan mengembalikan ke penggunanya sesuai dengan data yang telah dimasukkan dari penggunanya. Sekian dari kami, selanjutnya akan dilanjutkan untuk labnya. Jadi sekarang kita bakal masuk ke webnya, ke labnya nanti. Jadi kita sekarang udah ada di dalam labnya. Pertama-tama task pertama yang kita akan buat, kita akan masuk ke services storage, yaitu S3. Jadi kita percaya services, masuk ke bagian storage, terus kita ke bagian S3. Nah, kenapa kita menggunakan layanan S3? Karena kita akan membuat bucket. Nah, bucket ini sebagai wadah untuk kita nanti upload website apa yang mau kita gunakan gitu. Nah, sekarang kalau udah masuk ke Amazon S3, kita pencet create bucket. Nah, kita akan masuk ke menu tampilan ini. Jadi region yang akan kita gunakan yang ini aja, US is Virginia, karena yang lain dia disable region sama si AWS nya, karena kita pakai AWS Academy. Terus tipenya general aja. Nah, bucket name ini dia ada beberapa aturan. Pertama, dia harus spesifik dan juga ada minimumnya itu 3 karakter. Ini bucket name bebas ya, apa aja bisa, cuman ini buat coba-coba aja. Terus selanjutnya object ownership-nya di disable aja. Nah, selanjutnya ini juga dibiarin aja si blok public access-nya. Kalau udah semua, kita langsung aja create bucket. Nah,
Kalau misalnya kita ada berhasil, dia akan ada muncul notifikasi successfully created bucket. Jadi kita masuk ke bucket yang udah kita buat tadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan merubah dulu permissionnya yang dari ngeblok public, jadi bisa diakses oleh public. Caranya gimana? Kita masuk ke bagian permission. Nah, di permission ini kan ada nih muncul block all public access nih on. Nah, sedangkan jadi aksesnya di sini bucket and object not public. Nah, caranya kita ubah ke public gimana? Kita pencet edit di bagian block public access ini. Nah, selanjutnya itu kalau udah kita uncheck yang bagian ini biar kita bisa biar si bucket sama objeknya bisa diakses oleh public. Kalau udah kita save change saja. Ini kita ketik confirm. Nah, ini udah berhasil. Sebenarnya ini udah berhasil, cuman ini suka ngepak, jadi kita refresh aja. Sebenarnya ini udah public. Nah, aksesnya udah bisa kan sekarang objek yang di public. Nah, langkah selanjutnya kita akan masukin bucket polisinya di sini, polisinya. Nah, kita pencet edit sama kita lagi. Nah, si polisinya ini kita bisa ambil dari lab yang udah dikasih dari AWS-nya, ada di bagian overview di sini, ada di bagian tas 3. Nah, ini bisa kopas aja semua. Nah, kita mau copy ke sini. Tapi jangan lupa bagian yang ini example bucket ini kita ganti dengan nama bucket kita. Nah, ini sesuai bucket, nama bucket masing-masing. Kalau yang punya saya itu AWS strip SOK strip B strip 4 strip 2. Nah, kalau udah berhasil kalian masukin polisinya, terus udah digantiin ininya juga, saya nama AWS bucket masing-masing, kita save dulu. Nah, ini kan udah beres ya, udah bisa, pertama udah bisa diakses oleh public objeknya, lalu ada paket polisi juga udah kita masukin JSON-nya. Nah, sehabis itu kalau kalian udah beres waktu yang tadi, si aksesnya kita udah bikin jadi public sama paket polisinya udah dimasukin, kita masukin sekarang websitenya. Nah, websitenya bebas mau website apa aja. Ini karena udah pernah dibuat. Ini portofolio yang dibuat iseng coba-coba. Nah, ini tampilannya kalau yang akan dibuat. Jadi kita sekarang masukin aja ke sini. Bisa drag and drop ya guys ya. Cari dulu ini di mana. Upload langsung aja ke bagian sininya, kita bisa drag and drop langsung. Ini kalau kalian udah upload kalau kalian udah masukin semua data-datanya, ini bisa kita masukin. Kalau udah kita upload aja, kita tunggu aja. Di sini ada persentasenya udah 70%, tunggu sampai 100% dulu. Nah, ini upload sukses, udah bisa kita akses lagi. Cara aksesnya gimana? Nah, ini kita bisa cek lagi ya di sini. Kalau data-data ya HTML apapun yang udah kita masukin di sini, dia udah masuk semua. Nah, sekarang kita bisa ceknya gimana? Di bagian properties paling bawah, kita akan masuk ke bagian static website hosting. Nah, ini kita edit dulu. Kita jadikan enable biar bisa diakses. Nah, sisanya di bagian biar di default aja. Habis itu kita save change. Dipanggil dulu indeksnya. Oh ya, ini index sorry. Ini biar menuju ke index HTML. Kalau udah, kita bakal dapat
akses poinnya ini. Nah inilah yang akan kita buka biar kita cek isinya apakah udah benar. Nah kalau misalnya kita masukin datanya udah semua dengan step-step yang tadi udah dijelaskan, jadi bisa kita akses portofolio. Yang saya punya ini portofolio buatan saya. Sekian dari saya, terima kasih.